Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya al mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dapat kembali melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut ya yang mengikut Rasulullah, dan kita berdoa kepada Allah semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ya, anak-anak ustazah kelas 10, apa kabarnya nih? Mana suaranya? Baik ya, selalu tetap sehat ya, jaga kesehatannya. Ya anak ustazah, materi kita masih tentang renang, ya kan? Masih tentang renang. Minggu lalu kita sudah bahas materi renang gaya apa? Gaya apa? Gaya apa Konita? Nyatet nggak? Di materi minggu lalu kan ustazah kan pakai ini ya, YouTube ya. Sebenarnya di situ anak-anak ustazah jadi mudah memahami ya, ustazah juga ya, sama-sama belajar kita ya. Untuk materi renang ini ya kita jadi mudah memahami karena di situ ada teorinya ya, tentang teknik-tekniknya, disertai dengan apa? Disertai dengan gambar ya, peraga ya. Jadi kita bisa mengamati ya, dan karena gambarnya juga ya bergerak ya, jadi kita tahu bagaimana tekniknya, caranya, ya kan? Ya, minggu lalu renang gaya bebas ya. Hari ini kita masuk pada materi renang gaya dada. Ya, anak ustazah. Ustazah tetap sama ya, kita cari yang mudah biar kita juga paham ya teori dan cara mempraktekannya. Ya, kita lihat dari link YouTube ya anak ustazah. Nah, jadi setiap materi yang ustazah sampaikan ya, atau ustazah perlihatkan di sini, anak ustazah catat ya, jangan nggak dicatat. Nah, kita lihat di sini ada renang gaya dada. Nah, di sini akan dibahas ya awal kali yaitu sikap gerakan meluncur, ya kan? Kemudian yang kedua gerakan kaki, ya kan? Yang ketiga posisi tubuh. Yang keempat gerakan lengan. Yang kelima cara pengambilan nafas. Dan yang keenam adalah kombinasi gerakan renang gaya dada ya. Jadi kombinasi itu gabungan dari meluncur, gerakan kaki, posisi tubuh, gerakan lengan, dan cara pengambilan nafas. Jadi dikombinasikan gerakan keseluruhannya bagaimana ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ya. Kita lihat di sini apa tujuan kita mempelajari renang gaya dada? Tentu tujuannya ya banyak ya anak ustazah. Salah satunya yang utama pastinya kita jadi paham bagaimana cara melakukan renang gaya dada ya. Nah, kita lihat di sini. Kemudian tujuannya menjelaskan renang gaya dada dengan apa? Koordinasi yang baik. Ya. Yang kedua, mendeskripsikan gerakan meluncur, gerakan kaki, posisi tubuh, dan lengan sebagai gerak dasar renang gaya dada. Ya. Kemudian ketiga, mendeskripsikan teknik pengambilan nafas dalam renang gaya dada
Selanjutnya tujuan keempat, mempraktikkan renang gaya dada dengan koordinasi yang baik. Ya. Yang kelima, mempraktikkan gerakan meluncur. Kemudian gerakan kaki, posisi tubuh dan lengan sebagai gerak dasar renang gaya dada. Ya, jadi dipraktekkan. Kemudian yang keenam, melakukan teknik pengambilan nafas dalam renang gaya dada. Ya, kalau kita sering-sering lihat pembelajaran ini anak ustazah, nah kita baca lagi tekniknya, kemudian kita amati lagi gambarnya, ya, cara geraknya bagaimana, insya Allah kita jadi paham dan kiranya bisa kita praktekkan ketika kita misalnya mau belajar, ya, atau mau ke kolam renang, ya, misalnya rekreasi, ya. Kemudian ya mengisi waktu yang luang, main-main ke kolam renang, ya kan, sekalian bisa berlatih, ya. Tentunya anak ustazah juga bisa mempraktekannya, ya. Ya, ini dicatat ya anak ustazah, ya. Ya, selanjutnya kita lihat di sini, ya. Kita bahas adalah yang pertama, gerakan meluncur. Oh, ada iklannya di tengah. Punya iklan yang tadi muncul lagi. Betul-betul gambar orang berenang. Pakainya pakai anak perempuan pula. Ya, jadi anak ustazah bisa melihat ya gerakan meluncur, lihat gambarnya, posisi kaki, lengannya dan pandangannya harus ke depan, ya kan? Nah, gerakan ini diawali dengan posisi berdiri. Lihat, posisi berdiri di kolam, ya, menyandar ya pada dinding kolam dengan ketinggian air setinggi dada. Kira-kira berapa meter ya ini anak ustazah? Kalau setinggi dada orang dewasa misalnya 1,5 meter ya. Kalau 2 meter tenggelam, ya kan? Ya, kira-kira kurang lebih 1,5 meter ya. Nah, salah satu kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Nah, ini kakinya kan ditekuk pada dinding kolam. Apa gunanya? Nah, nanti ini ada ya, tentu bermanfaat ya dengan posisi seperti ini, ya. Kemudian yang ketiga, kedua lengan diangkat ke atas. Nih, seperti ini ya. Kemudian luruskan ke depan. Ya, kalau yang pandai ya, pandai, mahir renang gaya dada, sudah paham dia itu teorinya, kemudian apalagi gerakannya ya, karena sudah pandai berenang gaya dada. Selanjutnya yang keempat, masukkan kepala ke dalam air dengan kaki tetap bertumpu pada dinding kolam, ya. Nanti ini gerakan selanjutnya ya anak ustazah ya. Kemudian tolakkan kaki dari dinding. Nah, jadi kaki kita ini yang kita tekuk ke pinggir dinding kolam ini gunanya apa? Untuk menolak ya, mendorong seperti itu ya, agar kita bisa meluncur ke depan dengan apa ya? Luncurannya itu kuat dan jauh ya. Seperti itu. Langkah ini bertujuan agar gerakan meluncur sempurna ya, tolakan kaki dari dinding kolam dengan kuat ya, supaya kuat tolakannya ya. Langkah ini bertujuan untuk ya gerakan meluncur sempurna, agar gerakan meluncurnya sempurna. Nah, ini yang pertama, gerakan meluncur ya. Oke, kita lanjut anak ustazah. Nah, ini dia. Ya. Yang terakhir, lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar. Nah,
Yang kedua apa? Gerakan kaki. Ya, gerakan kaki atau tungkai. Nah, luruskan tungkai dengan jari-jari kaki merapat. Ya, itu yang pertama. Kemudian tekuk lutut dan kaki. Ya. Nah, ini dia tekuk lututnya dan kaki. Buka kaki dengan posisi tetap tertekuk dan putar jari-jari kaki keluar. Nah, anak saja bisa mengamati gambarnya ya. Ini kalau berlatih gerakan tungkai. Jadi berpegang pada pinggir kolam ya. Pinggir kolam. Kemudian yang ketiga, buka kedua kaki selebar mungkin dengan dorongan yang kuat. Jadi ditekuk, dilebarkan ya, diluruskan ke belakang seperti itu. Gerakan yang keempat, rapatkan kembali kedua tungkai dan luruskan seperti semula. Lurus, rapatkan, tekuk, ya kan? Lurus, rapatkan, tekuk. Lakukan gerakan tersebut secara berulang. Nah, ini kalau dibantu ya, bisa dibantu dengan bantuan teman. Nah, ini adalah posisi apa? Posisi tubuh yang ketiga ya. Kita lihat posisi tubuh. Yang tadi jelas ya. Mungkin kalau terlalu cepat gambarnya anak ustazah, ya anak ustazah nanti bisa lihat kembali ya. Nih, ya. Ini penjelasan bagian dari yang tadi ya. Mana tahu ada yang langsung menyatat, ya. Jadi mungkin ustazah sesuaikan waktunya. Sambungan yang tadi ya, gerakan apa tadi? Gerakan kaki, ya atau tungkai. Ya, yang ketiga kita lihat apa? Posisi tubuh. Ya, setelah gerakan tungkai atau kaki tadi, kita lihat yang ketiga adalah posisi tubuh. Bagaimana posisi tubuh? Yang pertama, awalnya ambil posisi telungkup. Menghadap ke permukaan air. Ya, posisi tubuh mengapung. Anak ustazah saja mau tanya, yang lalu renang gaya bebas. Renang gaya bebas dengan renang gaya dada, posisi tubuhnya sama tidak? Ayo. Hah? Sama-sama apa? Menghadap ke permukaan air. Iya, sama-sama menghadap ke permukaan air, sama-sama telungkup, ya. Nah, itu persamaannya antara renang gaya bebas dengan renang gaya dada. Nah, kemudian kedua lengan diluruskan ke depan, ya. Telapak tangan dijulurkan ke depan. Nah, ini kalau pakai pelampung ya anak ustazah, biar bisa ngapung dia. Kemudian kedua tungkai juga diluruskan ke belakang. Setelah itu, ya pertahankan posisi badan tetap seimbang dan di permukaan air. Banyak kali iklannya. Tadi ditengok nggak ada iklannya di tengah, malah ada iklannya. Nah, kita lihat yang keempat, ya, gerakan lengan. Nah, gerakan lengan.
Nah, anak ustazah amati gambarnya dulu ya. Ini gambarnya bergerak. Tadi bagaimana lengannya? Diluruskan ke depan, ya kan? Diluruskan ke depan. Kemudian bagaimana? Ditarik, ya. Kita lihat. Luruskan kedua tangan dan julurkan ke atas kepala dengan posisi jari-jari merapat. Ya, diluruskan kemudian di atas kepala, ya. Ini air ya. Anak ustazah bisa amati gambarnya. Buka tangan ke samping dengan posisi telapak tangan menghadap keluar. Ya. Nah, seperti ini dia. Kemudian tekuk sikut, ya, tekuk sikut dan tarik tangan ke samping selebar bahu atau setengah lingkaran kira-kira 90 derajat sambil mendorong air. Ya. Kita lihat dulu teorinya, nanti kita gerakkan lagi ya gambarnya. Kemudian ayunkan tangan dengan kuat saat mendorong. Ya, mendorong air ya. Jadi ayunkan tangan dengan kuat saat mendorong air. Kemudian tekuk tangan ke bawah dada. Ya. Setelah diruskan, kemudian tadi mendorong air, kemudian tekuk tangan ke bawah dada, posisi telapak tangan berhadapan ke dalam. Nah, ini kan berhadapan ke dalam ya. Ya. Kemudian selanjutnya julurkan tangan ke atas kepala. Julurkan lagi dengan posisi ibu jari di atas seperti posisi semula. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini dia anak ustazah. Diamati gambarnya ya. Nah, diluruskan ke depan, kemudian telapak tangannya menghadap ke air, ditekuk, dilebarkan selebar bahu ya. Kemudian diluruskan lagi. Nah, itu dia. Ketika tangannya ditekuk dan mendorong ke dalam. Nah, pada saat itu pula bagaimana? Posisi kepala ya, dalam pengambilan nafas itu di luar permukaan air. Nah, itu dia. Kakinya diluruskan, ditekuk, direnggangkan, ya kan? Diluruskan lagi. Nah, kita lihat pada teknik yang kelima, pengambilan nafas ya. Lihat pengambilan nafas itu tentunya ketika apa? Ya, keluar ya di atas permukaan air ya. Nah, kita lihat, ambil nafas dengan mulut dan masukkan ke muka ya, ke air ya. Pandangan mengarah ke dasar kolam. Buang napas melalui hidung, sedikit dari mulut. Kemudian angkat kepala hingga permukaan air. Ya, kepalanya diangkat dari permukaan air. Kemudian ambil kembali nafas melalui mulut. Jadi mengambil nafasnya ketika kepala kita di atas permukaan air, ya. Kemudian masukkan kepala ke air. Masukkan lagi kepala ke air. Kemudian udara dikeluarkan saat berada di dalam air. Nah, jadi mengeluarkan udaranya ketika kepalanya masuk ke dalam air lagi ya, anak ustazah. Kemudian selanjutnya lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Ya, paham ya cara pengambilan nafas ya? Nah,
Kalau renang gaya bebas masih ingat cara pengambilan nafasnya gimana? Nah, nanti kita tanya-tanya jawab ya. Nah, ini sudah bergerak lagi ya materinya. Ya. Yang keenam, kombinasi gerakan keseluruhannya. Ya. Jadi kalau anak usaha sudah paham dari gerakan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, nah ini tinggal dikombinasikan, digabungkan dari gerakan pertama sampai yang terakhir. Nah, ini dia. Yang penting anak usaha harus paham dari gerakan yang pertama tadi. Ya kan? Dari sikap berdiri ya ketika meluncur, kemudian apa? Yang kedua, gerakan tungkai, gerakan lengan, kemudian gerakan tungkai, kemudian cara pengambilan nafas. Itu yang paling utama. Ya, selanjutnya kan gerakannya bagaimana? Tinggal dikombinasikan saja, tinggal digabungkan saja secara keseluruhannya, ya kan? Nah, selebihnya tinggal mengamati saja, ya. Yang penting itu dia, bagaimana cara pengambilan nafasnya, bagaimana gerakan kakinya, bagaimana gerakan lengannya, itu yang paling penting. Ya, hingga nanti digabungkan semuanya. Kok banyak kali iklannya nih, kayak mana ini. Iklannya nggak macam-macam ya, takut kali saja. Ngane-ngane iklannya takutnya. Tadi nyari materinya pagi, Ustazah sempatnya. Jadi kalau dari malam saja kirim ke Ustazah Rizka kan dikompres dulu, jadi iklannya hilang ya kan. Nanti lantuk minggu berikutnya dari malam. Ya, anak Ustazah, dia mau ditanya? Paham ya? Sepertinya dengan cara seperti ini lebih mudah ya kita memahami ya anak Ustazah. Teorinya dengan prakteknya ya, karena dia sesuai dengan gambar. Gambarnya bergerak lagi ya. Ya, jangan lupa dicatat karena ujian PTS ya materinya sampai bab renang ya. Ujian tulis ya, materinya sampai bab renang anak Ustazah. Ada bertanya? Nanti dilihat kembali ya videonya. Kemudian anak Ustazah juga sebenarnya dari mana? YouTube juga anak Ustazah bisa bisa download juga ya, simpan. Kalau yang punya laptop bisa disimpan ya di laptopnya. Judulnya apa? Video pembelajaran renang. Ya, renang gaya bebas yang pertama ya, renang gaya dada. Nanti selanjutnya renang apa? Renang gaya punggung. Kemudian renang gaya kupu-kupu. Kita bahas sampai 4 gaya ya. Kalau di buku itu anak Ustazah ada berapa ya? Ini pakai buku SMP. Apa Fadila Nur? Buku SMP ada juga materi tentang renang. Cuma biasanya kalau di buku itu kadang dia kalau di buku SMP itu sepertinya tidak semua keempat-empat itu dibahas. Nah, Ustazah cari mengambil cara yang mudah aja gitu, biar mudah kita pahami dalam belajar materinya ya anak Ustazah. Makanya Ustazah ambil seperti ini dia, video pembelajaran. Ya, menurut Ustazah ya, Ustazah juga mudah memahaminya, mudah menyampaikannya, kita juga bisa mengamatinya. Nah, kalau dari buku elektronik kelas 10 anak Ustazah, nah kita mungkin memang di situ banyak ya. Sebenarnya bisa juga anak Ustazah untuk menambah wawasan atau menambah catatan ya.
Kalau misalnya ini agak kurang jelas atau bagaimana ya, anak ustazah baca, anak ustazah juga bisa menambahkan catatannya, keterangan dari yang ada di buku. Kalau di buku kan dia memang banyak gambar-gambar. Kemudian ya kita kurang pahamnya kenapa? Karena ya memang hanya nengok gambar ya. Kalau ini kan kayaknya lebih paham ya, karena gambarnya bergerak. Kalau yang di buku kan gambarnya nggak bergerak. Memang posisinya semuanya ya tentunya benar kan gitu kan. Cuma kita cari yang mudah biar anak ustazah juga lebih paham ya, tentang gerakan-gerakannya. Ya, materi kita untuk renang gaya dada cukup sekian. Jangan lupa dicatat ya, ya Kak. Anak-anak PTS dari berapa sih? PTS kemarin materi kita tentang senam lantai ya. Senam lantai, senam ritmik, renang. 3 bab insya Allah. Itu pun kemungkinan apa ya, yang buat soal itu Ustadz ya, anak ustazah. Oh, ujian praktek. Kalau ujian praktek nanti ustazah sampaikan lagi tentang senam lantai tentunya. Kan nggak mungkin renang kan. Video renang, di videoin renang kan, terlalu berat kan gitu kan. Dan belum semua pandai berenang gitu ya, jadi kita ambil yang mudah aja anak ustazah ya. Senam lantai ya, senam lantai. Nanti kita pilih yang mudah, yang mana paling mudah, yang bisa semua mengerjakannya, melakukannya ya. Tapi kalau ada yang mau milih beda, nggak masalah. Anak mau handstand aja ustazah, oh boleh, silahkan ya kan, mana tahu ya kan handstand ya. Yang jelas judul besarnya adalah senam lantai. Oke, waktu kita pun sudah habis ya. Jadi jangan lupa tambah catatannya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.